Halo sahabat kreator di Facebook. Jadi kembali lagi kita di channel Gagal Sarjana ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bedah ya, kapan sih semua pelanggaran ya, termasuk pelanggaran standar komunitas untuk di Facebook ini ya, itu bisa berakhir ataupun mengalami pemutihan. Nah, jadi semua pelanggaran di Facebook dan juga Instagram, karena memang Instagram dan Facebook ini satu paket, satu perusahaan ya, dimana ada aturan baru teman-teman ya. Jadi makanya saya perjelas kembali kepada teman-teman bahwa sebenarnya untuk pelanggaran di Facebook ini ya, ketika kita seputar monetisasi terbatas ya, itu pelanggaran memang hanya 90 hari. Nah, tetapi ketika sudah masuk dalam kategori pelanggaran standar komunitas, yang mana ciri-cirinya adalah video kita dihapus tanpa ada konfirmasi dari pihak Facebook ya. Nah, itulah ciri-ciri dari akun kita terkena pelanggaran standar komunitas. Nah, karena memang saya tekankan kepada teman-teman ya, karena di sini kita menjadi kreator video ini bisa kita jadikan aset kita untuk jangka panjang. Nah, kenapa demikian? Ya, karena ketika memang kita bisa mendapatkan monetisasi, ya tentunya nanti akan muncul dolar dan kita bisa mendapatkan penghasilan. Nah, itu kan bisa meningkatkan ataupun ya bisa untuk mendapatkan penghasilan walaupun hanya bermodalkan HP saja, bisa untuk menambah ekonomi keluarga ya, jadi seperti itu. Nah, makanya saya tekankan sering beberapa kali bahwa utamakan reputasi akun, karena di sini ya tentunya kita jangan mengejar hasil terlebih dahulu ya. Jadi yang kita kejar adalah ya tentunya kita bisa mengalahkan diri kita saat ini dengan diri kita yang kemarin. Jadi artinya ya memang di sini memang ketika kita rajin upload ya untuk di Facebook ini memang terkadang memang terasa jenuh teman-teman ya, tetapi ya kita pikir lagi untuk jangka panjang. Jadi ketika kita memiliki sebuah ya prinsip ya bahwa akun ini ingin kita jadikan sebuah aset untuk jangka panjang, ya harus kita mematuhi standar komunitas dan juga kebijakan monetisasi konten itu di Facebook ya. Tentunya dengan ya menghindari hal-hal yang memang tidak diperbolehkan ya. Makanya dari awal saya perjelas jangan terlalu kita mengejar hasil terlebih dahulu. Jadi kalau kita pikirannya hanya mengejar hasil terlebih dahulu, nanti ya lama-lama ketika kita sudah mendapatkan monetisasi, misalkan baru beberapa video ada penghasilan 0,01 dolar, kita ngerasa kok kecil banget dan ujung-ujungnya kita nggak, malas menjadi konten kreator. Jadi seperti itu. Jadi intinya di sini ya kita utamakan topik terlebih dahulu. Jadi topik itu ya kita sesuaikan dengan audiens kita ya. Audiens kita ini sukanya video apa, yaitu kita tentukan dulu ya, fokuskan pada konten asli ya, konten buatan kita sendiri. Kita fokus di video reel, kita fokus di video vote ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi cara kerja dari video reel ya, ketika kita mengupload sebuah video reel itu bisa meningkatkan interaksi, karena video reel kita tahu ya itu sering banyak view-nya. Nah, itu bisa meningkatkan interaksi dan juga bisa menambah pengikut. Nah, untuk di bagian video vote ya, itu bisa menambah untuk jam tayang ya. Memang kalau video reel ini bisa menambah jam tayang karena memang durasinya sedikit, jadi agak sulit ya. Tetapi untuk keuntungan dari reel ini bisa menjangkau lebih banyak untuk interaksi ya. Nah, kalau untuk video vote itu juga lebih bagus kita kembangkan juga, jadi dua-duanya harus berjalan ya, itu untuk mengembangkan jam tayang kita untuk mendapatkan fitur iklan in-stream. Nah, di sini ya ada salah satu akun saya, dan ini juga saya nggak share kemana-mana dan saya hanya fokus pada upload video saja ya, dan jangkauannya juga sudah mulai naik, ada sekitar 120.000 jangkauan, 200 persentase sudah hijau ya. Nah, intinya ya memang yang saya utamakan adalah reputasi akun, dan yang saya inginkan akun saya ini memiliki jangka panjang. Dan di sini saya juga tidak hanya mengelola satu akun. Nah, di sini saya akan buktikan, kita klik di sebelah kanan atas. Nah, di sini ada sekitar 8 akun ya yang sudah saya kelola teman-teman, tetapi saya juga tidak berfokus di Facebook juga, saya juga berfokus di YouTube ya, saya juga berfokus di TikTok affiliate, saya juga berfokus di Shopee affiliate. Jadi semuanya itu harus berjalan agar kita tidak terlalu fokus pada satu aplikasi saja ya, agar nanti kita juga bisa menemukan untuk ya perkembangan dari beberapa platform aplikasi lain yang ada monetisasinya. Jadi nanti bisa kita jadikan perbandingan ya, jadi seperti itu.
Nah, selanjutnya ya, untuk mengetahui berapa lama sih untuk pelanggaran kita untuk di Facebook ini itu bisa berakhir ataupun mengalami pemutihan. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu ke dalam akun dari Facebook saya. Nanti tinggal kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada rekomendasi profil. Kita cek di bagian rekomendasi profil seperti ini. Nah, di sini ada rekomendasi profil. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal masuk di bagian status profil ya. Kita klik saja seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada standar penegak untuk standar komunitas untuk di Facebook ya, dimana dari Facebook sendiri akan menjelaskan tentang berapa lama untuk pelanggaran kita akan mengalami pemulihan ataupun pemutihan. Artinya ketika sudah pemutihan itu artinya akun kita itu akan bersih kembali, dan itu berapa lama ya. Nah, di sini teman-teman tinggal klik saya di bagian bagaimana kami menegakkan standar komunitas. Kita klik saja seperti ini ya, di bagian menegakkan standar komunitas ya. Teman-teman bisa cek di bagian bawah. Nah, di sini ada menu menghapus konten yang melanggar ya. Kita klik saja seperti ini. Nah, jadi intinya untuk di Facebook ini bisa menghapus konten yang melanggar ya. Nah, di sini tertera jika konten Anda melanggar standar komunitas Facebook dan panduan komunitas Instagram, Meta akan menghapusnya. Kami juga akan memberitahu Anda agar Anda dapat memahami alasan menghapus konten tersebut dan cara menghindari memposting konten yang melanggar di masa mendatang. Ya, nah selanjutnya di sini ada yang namanya adalah sistem teguran. Jadi ada sistem teguran juga sebenarnya untuk di Facebook ini. Kita klik di bagian sistem teguran. Nah, di sini teman-teman bisa cek di bagian bawah ya. Nah, di sini ada sedikit informasi dari Facebooknya resmi. Jika kami menghapus beberapa konten sekaligus tanpa memberitahu Anda pada setiap penghapusan, kami juga dapat menghitungnya sebagai satu pelanggaran ya. Jadi ketika konten kita dihapus itu sudah masuk dalam kategori pelanggaran ya, termasuk dalam kategori pelanggaran berat ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada informasi dari Facebooknya. Semua teguran di Facebook ataupun Instagram berakhir setelah 1 tahun. Artinya ya, kita harus menunggu 1 tahun untuk mengalami akun kita itu ya. Untuk di bagian pelanggaran itu bisa mengalami pemutihan kembali, artinya kosong pelanggaran lagi. Nah, itu waktunya adalah kurang lebih 1 tahun. Nah, inilah kenapa penyebabnya saya sering menyarankan sebuah video asli ataupun video original, karena saya tahu untuk di Facebook ini itu kalau kita sudah terkena pelanggaran, buat kita yang mungkin terlalu ingin mengejar ya cepat untuk di Facebook ini biasanya menggunakan reupload itu sebenarnya ya otomatis ya, biasanya ketika terdetek itu akan langsung dihapus oleh Facebook, dan saya tahu di sini pelanggannya berakhir sekitar 1 tahun. Makanya karena saya juga sudah praktek ya, jadi harapan saya teman-teman tidak terjadi hal-hal pelanggaran seperti itu, karena saya juga sudah praktek di beberapa akun saya. Nah, jadi semua pelanggaran di Facebook termasuk pelanggaran standar komunitas itu untuk pemutihannya ataupun pemulihannya itu sekitar 1 tahun. Nah, ini cukup lama loh teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin bertanya. Nah, untuk di bagian monetisasi terbatas itu biasanya hanya 90 hari. Tetapi kalau sudah masuk dalam kategori video dihapus, itu masuk di kategori ya pelanggaran standar komunitas dan akan berakhir untuk Facebook dan Instagram ini pelanggarannya sekitar 1 tahun. Oke, jadi seperti itu ya untuk pembahasan kapan sih untuk pelanggaran Facebook ini akan hilang sepenuhnya, jadi sekitar 1 tahun ya. Nah, oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan seputar Facebook monetisasi selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.